selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami persilahkan seluruh jemaat untuk berdiri dan saatnya kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian Umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 13 Maret 2022, dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam kebaktian pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Dengan kita nyanyikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami pagi hari ini Tuhan telah Engkau panggil, bahkan di dalam belas kasihan-Mu melayakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, di dalam kami datang kepadamu, kami adalah orang-orang yang sering kali Tuhan melakukan banyak pelanggaran terhadap segala apa yang Kau perintahkan bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus, sebelum lebih jauh seluruh keberadaan kami di dalam mengikuti ibadah ini, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, bahkan Engkau layakkan kami Tuhan, agar mulut bibir kami, hati dan pikiran kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh tertuju kepada Allah yang telah memperkenankan kami untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan akan kasih setianya, bahkan rahmat-Nya yang begitu indah, yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini, rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari guru-guru SD unit Kapten Muslim. Kami persilahkan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, setiap jemaat dipersilahkan untuk boleh
memberikan persembahan lewat rekening BCA Gereja. Dan kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang memelihara kami Tuhan, atas pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam kami memberikan persembahan ini, Engkau tuntun kami, agar lewat persembahan ini Tuhan, semuanya dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kiranya juga Engkau Tuhan menolong kami, agar setiap kehidupan yang saat ini Tuhan anugerahkan kepada kami juga persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyucikan dan menyelamatkan kami, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati, di dalam pertumbuhan iman yang Tuhan anugerahkan. Kami sungguh rindu Tuhan, lewat setiap pembelajaran dari firman-Mu, akan menolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, untuk semakin hidup memuliakan Tuhan. Di dalam tantangan dan pergumulan yang dihadapi, mari Tuhan Yesus, Engkau yang terus menolong kami, agar kami tetap fokus kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami memohon juga pertolongan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan menghiburkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan bahkan terlebih lagi Tuhan, di dalam anugerah-Mu dan belas kasih-Mu, Engkau boleh berkenan menyembuhkan mereka dan membawa mereka bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh kegiatan ataupun program dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati, agar lewat program-program yang kami lakukan Tuhan, semuanya dipakai Tuhan, bahkan Tuhan berkenan untuk menggunakannya, sehingga itu boleh membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya juga Engkau memberkati akan setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan yang saat ini dikerjakan jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk seluruh para majelis dan rohaniwan gereja Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong dan memimpin. Segala apapun Tuhan di dalam rencana-rencana untuk mengembangkan akan pelayanan gereja ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga segala sesuatu yang direncanakan Tuhan yang akan dilaksanakan. Semuanya itu boleh membawa seluruh umat Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan memberkati persiapan kami Tuhan di dalam penerimaan murid baru. Kiranya kasih Tuhan juga yang akan menolong kami. Ada berbagai cara yang kami gunakan Tuhan di dalam kami menyampaikan promosi dan
publikasi dari sekolah ini. Kiranya Tuhan pakai semuanya itu agar Tuhan tambah-tambahkan setiap hari jumlah murid yang akan kami didik di tahun ajaran yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, baik mulai dari kota sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan yang menolong memberikan mereka hikmat, agar segala kebijakan yang mereka lakukan Tuhan, semuanya itu boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Mohon Tuhan Yesus juga memimpin kami. Di tengah-tengah masa pandemik ini kami sungguh diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga Tuhan yang akan terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh permohonan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menjawabnya dan terus membawa kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ramaria Ritonga. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan judul Hanyalah Darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunannya dalam kita membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau menolong kami, mengajari kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal jalan-jalan-Mu dan segala kehendak-Mu yang ingin Engkau nyatakan bagi kami
untuk kami lakukan dan hidupi dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu saat ini, memberikan kekuatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh bersama-sama dalam menjalani kehidupan kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat kita dari tempat saya dan kita dapat mengikuti di tempat kita masing-masing dalam pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu kali seorang mama sedemikian nafsu memarahi teman anaknya. Karena anaknya itu kedapatan mencuri bersama dengan temannya itu. Sehingga ibu ini dipanggil oleh gurunya ke sekolah. Tidak henti-hentinya ibu ini menuduh bahwa biang kerok dari peristiwa itu adalah teman anaknya itu. Ibu itu berkata bahwa anaknya tidak akan mungkin melakukan itu kalau bukan karena dipengaruhi temannya itu. Tapi kemudian tiba-tiba ibu itu terdiam. Ketika anaknya itu dengan jujur mengakui bahwa ia sendirilah yang mengajak temannya itu untuk mencuri. Ia sudah lama menginginkan barang itu sehingga ia mencurinya. Terkadang begitu cepat dan mudah seseorang itu menyalahkan orang lain atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Kita mungkin berpikir bahwa orang lain atau faktor di luar diri kita lah
penyebab dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Padahal itu ada dalam diri kita. Suatu hasrat, keinginan yang kuat di dalam diri kita yang terwujud di dalam perbuatan. Pembaca surat Yakobus ini kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 1 disebut 12 suku di perantauan. Itu berarti mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi berada di luar Palestina. Mungkin di sekitar di Mesir dan sekitarnya. Dari isi surat ini kita melihat ada banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Misalnya, kesenjangan dan ketegangan di antara si kaya dengan si miskin. Ada konflik, ada banyak konflik yang muncul. Terjadi sengketa, pertengkaran, bahkan perkelahian. Kita juga dapati ada iri hati dan saling mementingkan diri sendiri, bahkan saling menfitnah. Kita dapati hal-hal ini disinggung di dalam bagian-bagian dari surat Yakobus ini. Kalau kita melihat di dalam apa yang sudah kita baca tadi, dalam pasal 4 ayat yang pertama, Yakobus tanpa basa-basi menyatakan bahwa semua itu terjadi. Sengketa dan pertengkaran itu terjadi di antara mereka disebabkan oleh hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh mereka. Jadi jelas dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan, perkelahian, persengketaan, itu bukan sekedar pemicunya dari luar, tetapi dari dalam diri mereka, dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 14. Sebelumnya Yakobus juga sudah menyinggung tentang hawa nafsu atau keinginan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dalam bahasa asli Alkitab, ada beberapa kata yang dipakai untuk menunjukkan hawa nafsu. Tetapi khusus di dalam kitab Yakobus ini, kita melihat ada dua kata. Yang pertama adalah hedon dan epitumia. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ini memakai kata hedone. Dan ini di dalam perjanjian baru dipakai 5 kali dan diartikan dengan hawa nafsu atau kenikmatan. Sedangkan di dalam Yakobus 1 ayat 14 itu memakai kata epitumia. Dan di dalam perjanjian baru ini dipakai 38 kali yang diartikan dengan keinginan dan hawa nafsu. Nah, semua ini menunjukkan sebuah hasrat, sebuah keinginan yang kuat dalam diri seseorang untuk sebuah kenikmatan yang memuaskan diri sendiri. Sebenarnya berbicara tentang keinginan, hasrat, itu sebenarnya netral saja dan diperlukan dalam kehidupan manusia. Misalkan kita ingin makan, ingin menolong, ingin melakukan sesuatu yang baik. Sebenarnya itu sah-sah saja. Tetapi jika keinginan, hasrat itu didasari pada pikiran,
perasaan dan kehendak yang ingin memuaskan diri, maka keinginan itu menjadi hasrat atau hawa nafsu yang merusak dan berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi pada pembaca surat Yakobus ini. Orang-orang Kristen Yahudi di perantauan, hawa nafsu yang ada pada diri mereka adalah penyebab ketegangan yang ada di antara mereka. Sedangkan perselisihan itu sebenarnya adalah gejala yang timbul di permukaan. Tapi faktor penyebabnya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Yakobus mengatakan hawa nafsu ini saling berjuang. Kata yang digunakan untuk saling berjuang adalah stratewo. Artinya menjadi tentara atau berperang. Dan itu ada di dalam diri mereka. Artinya hawa nafsu itu begitu kuat. Saling berjuang seperti tentara yang ingin berperang. Dan akhirnya berdampak di dalam hal-hal yang negatif dan yang berdosa. Dan itulah yang terjadi ketika dikatakan dari mana itu semua datang. Yaitu dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Sebuah hasrat keinginan yang kuat untuk memuaskan nafsu, keinginan diri yang pada akhirnya terwujud di dalam tindakan-tindakan yang berdampak negatif dan berdosa. Nah, kita melihat ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa mereka, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita melihat dampak negatif dari hawa nafsu yang ada pada diri mereka di dalam ayat 2 dan 3 ini. Dan hal ini ditujukan kepada mereka-mereka, yaitu kedua belah pihak yang mereka itu dari satu kubu dengan kubu yang lain, atau si miskin dengan si kaya. Karena kalau kita lihat di dalam surat ini yang ketegangan yang terus dimunculkan. Orang kaya dengan orang miskin. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kalau kita bandingkan di pasal 3 ayat 14 sampai 17, bagaimana ditunjukkan mereka iri hati, mereka mementingkan diri sendiri, mereka memegahkan diri, mereka berdusta melawan kebenaran, dan mereka dikatakan seakan-akan punya hikmat dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat di bagian ini, dua kubu ini terus bertentangan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang kedua, dikatakan kamu mengingini. Mungkin ini ditujukan kepada orang yang miskin. Ya, jemaat yang berkekurangan yang ada di komunitas itu. Dikatakan kamu mengingini, kamu tidak memperoleh, kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu dan seterusnya karena kamu tidak berdoa. Keinginan mereka yang kuat dalam diri mereka itu yang terus berjuang itu membuat mereka lupa akan Tuhan dan tidak mau berdoa. Tidak berdoa.
Wah, luar biasa ya. Bagaimana mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Begitu juga dengan di ayat yang ketiga. Kita melihat kemungkinan ditujukan kepada orang yang kaya. Dikatakan kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita dapati sekali lagi orang-orang ini dengan hawa nafsu yang berjuang di hati mereka. Mereka berdoa, tapi doa itu menjadi alat. Doa itu sudah diperalat untuk mencapai, untuk meraih sebuah kepuasan yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika kita melihat dalam kenyataan kehidupan kita, di dalam masyarakat sekitar kita, sebenarnya hal ini juga tidak bisa kita pungkiri ada hadir dalam hidup kita dan masyarakat di sekitar kita. Kejahatan atau dosa yang terjadi, faktor penyebabnya bukan dari luar, tetapi dari dalam diri orang itu sendiri. Hawa nafsu yang masih mengakar di dalam diri seseorang telah menyebabkan banyak persoalan terjadi. Misalkan hawa nafsu atau keinginan tidak mau direndahkan, diremehkan atau disepelekan. Kita dapati banyak terjadi konflik, bahkan perkelahian karena tidak mau disepelekan. Bukankah kita dapati hanya karena tersenggol sedikit, kemudian yang satu orang gak mau terima, kejar-kejaran, akhirnya terjadi kecelakaan. Itu yang kita dapati. Merasa disepelekan, diremehkan. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Begitu juga keinginan tidak mau dirugikan atau disakiti. Maka orang memutar otak bagaimana caranya untuk pada akhirnya orang lainlah yang akan mengalaminya. Merasakannya. Kita dapati bagaimana saling mengelabui di sana sini. Keinginan tidak dihargai atau dianggap. Keinginan untuk menonjolkan diri. Keinginan bebas. Tidak berada di bawah aturan siapapun. Keinginan tidak mau tunduk. Keinginan mendapatkan lebih dari orang lain. Nah, kita dapati hal-hal seperti ini yang masih menguasai seseorang, pada akhirnya itu terwujud di dalam tindakan-tindakan dosa. Tindakan-tindakan yang jahat yang diwujudkan dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa hal ini pun terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya mengingatkan seseorang, apakah mungkin ponakan atau saudara, tetapi dia tidak mau diingatkan. Dia merasa menganggap sepele. Nasihat saya dianggap angin lalu, dan saya menjadi kesal. Saya merasa tidak ingin diremehkan. Saya enggak mau diremehkan. Maka kadang-kadang keluarlah perkataan, lihat nanti, kau rasakan akibatnya. Kalau hanya sekedar dengan datar dan ada rasa prihatin itu diungkapkan, masih belum apa. Tetapi terkadang ada satu nafsu ingin melihat apa jadinya dengan apa yang dia telah lakukan. Nah, jadi kita perlu hati-hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana hawa nafsu, keinginan
dipuaskan, itu akan mengakibatkan banyak tindakan yang berdosa. Misalkan kita dapati gara-gara warisan, gara-gara harta benda, saudara bersaudara berkelahi, tidak cakapan, bahkan membunuh. Kenapa? Orang yang melakukan itu bukan orang susah, tanpa sesuatu, tanpa harta benda. Malah adalah orang yang punya harta yang berlimpah. Tetapi karena keinginan yang rakus di dalam hidupnya, di dalam dirinya ingin mendapat lebih. Sehingga pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan berkelahi, bahkan bisa saling membunuh dengan sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita cari contoh-contoh cukup banyak di dalam masyarakat kita. Dan untuk itu perlu kita waspada atau mawas diri supaya itu tidak menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 4 tadi, kita dapati di sana dikatakan oleh penulis surat, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Kita dapati di dalam bagian ini, penulis surat Yakobus ini memberikan panggilan kepada orang-orang yang dikuasai oleh nafsunya itu dengan satu panggilan yang sangat keras, yaitu, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia." Kalau kita melihat pengertiannya dari bahasa aslinya, ini adalah sebuah sebutan panggilan kepada perempuan-perempuan berzina yang serong, tidak setia. Tidak setia, seorang istri tidak setia kepada suami. Dan tentu ini adalah tindakan dosa yang sangat serius. Di dalam ayat yang 8 kita lihat lagi diungkapkan bahwa orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu itu adalah orang yang mendua hati. Ini berarti mereka sudah tidak lagi menjadikan satu-satunya Tuhan di dalam pengabdian kehidupan mereka. Ini berarti sama dengan orang-orang Yahudi yang sering kali meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Itu bisa kita lihat di dalam Hosea 2 tentang ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah, digambarkan dengan seorang perempuan yang bernama Gomer. Nah, kita melihat di sana. Jadi kita dapati betapa sebenarnya serius sekali keberadaan seorang yang dikuasai oleh hawa nafsu yang membawa orang itu kepada, dilanjutkan tadi di dalam ayat 4 itu, persahabatan dengan dunia yang sebenarnya adalah permusuhan dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang kontras kalau kita melihat dalam Yakobus 2 ayat 23. Bagaimana digambarkan tentang seorang yang bernama Abraham. Abraham itu disebut dengan sahabat Allah. Abraham disebut dengan sahabat Allah. Yaitu bagaimana Abraham di dalam kehidupannya menjadikan bahwa apa yang dia inginkan, cara, pola kehidupan, nilai kehidupan yang
atau dia ikuti adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Kita lihat satu peristiwa. Di dalam Kejadian 13 adalah peristiwa pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham, yang pada akhirnya diakhiri dengan perpisahan mereka. Abraham sebagai seorang sahabat Allah tidak terikat dengan ketamakan akan kekayaan. Sekalipun jelas-jelas kita tahu bahwa negeri Kanaan itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi kita dapati pada waktu itu dikatakan Abraham mengalah. Dan dia mempersilahkan Lot untuk terlebih dahulu memilih daerah atau tempat yang disukai. Sebaliknya kita dapati Lot yang dikuasai nafsu, menginginkan tempat yang baik yang dia sukai, sehingga tanpa terasa malu dia sendiri memilih tempat yang menurut dia memberi keberuntungan bagi kehidupannya. Tapi apa jadinya? Akhir cerita kita tahu bahwa justru Abraham yang tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada ketamakan dunia, nafsu untuk mendapatkan dunia. Justru itu yang diberkati oleh Allah. Sedangkan Lot yang tamak dan rakus dikuasai nafsu untuk mendapat yang terbaik, justru pada akhirnya hancur pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan. Ini menjadi satu tanda awas bagi kehidupan kita. Bagaimana kita tetap menyadari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi keinginan dari diri kita seharusnya bukan untuk sebuah keinginan memuaskan diri. Sesuatu yang kita ingin dapat yang menguntungkan hidup kita. Tetapi seharusnya adalah hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Untuk menjalani hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai sahabat Allah. Nah, untuk itu mari kita melihat apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, bagaimana di sini dikatakan bahwa Allah itu sangat-sangat menginginkan kita supaya di dalam perjalanan kehidupan kita mengerti akan kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima dan ayat 6b, di sana 6a, di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita melihat bagian ini, ketika dikatakan bahwa Allah menginginkan roh yang dianugerahkannya pada kita, diinginkannya dengan cemburu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kita belajar memahaminya. Seperti apa Allah melihat, menilai manusia ciptaannya yang berharga itu. Bagaikan seorang istri, manusia itu dikasihinya sungguh-sungguh sampai cemburu. Nah, kita tahu ya, seorang suami pastilah tidak rela istrinya mendua hati. Dia menginginkannya. Karena dia mengasihinya. Seharusnya
ini satu hal yang kita sadari sebagai umat Allah. Kasih Allah yang besar, yang menciptakan kita, yang menginginkan kita untuk hidup bagi Dia, bukan bagi dunia ini atau untuk kepuasan nafsu kita. Kita dapati bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa Allah yang sedemikian mengasihi kita itu, Dia memberi anugerah yang besar bagi kita. Dia memberikan anugerah yang besar. Artinya apa? Kecemburuan Allah itu punya maksud yang baik. Allah menginginkan kita menjadi pengikutnya yang setia dan suci. Dan Dia memberikan anugerah yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita menyadari cinta kasih Allah yang luar biasa. Yang menghargai kita, yang menginginkan kita untuk tetap setia sebagai miliknya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah untuk itu? Dia sendiri datang mencari dan menyelamatkan kita. Dan kalau kita sekarang sudah menjadi anak dan milik Allah, seharusnya kasih setia Allah inilah yang akan terus memberikan kita kekuatan semangat untuk menyadari hidup kita ini bukan lagi tentang aku untuk kepuasanku, tapi bagaimana aku menjalani hidup ini untuk menyenangkan hati Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita dapati bagaimana Allah memanggil umatnya. Apa yang Allah inginkan. Yaitu dikatakan rendah hati. Dikatakan di sini kita harus merendahkan hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendah hati ini bukan sebuah sikap yang pasif atau statis. Tetapi ini adalah sebuah sikap aktif dan dinamis. Di satu sisi seharusnya kita umatnya harus tunduk kepada Tuhan. Sebagai Allah yang mengasihi kita dan yang berotoritas atas hidup kita. Seharusnya kita menundukkan diri kepadanya. Sebaliknya, kita juga harus melawan iblis yang terus menarik kita, yang terus menggoda kita, yang terus ingin supaya kita menjadi pengikutnya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kalimat-kalimat yang hampir mirip. Di sana juga dikatakan, kita harus menyadari kuasa iblis yang terus berjalan keliling. Mencari orang yang siap untuk dimaksanya. Tapi kita harus melawannya. Nah, kita harus menyadari iblis adalah musuh kita. Yang terus ingin menarik kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita melawan bahwa iblis itu tidak mempunyai daya apa-apa lagi. Karena iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Kristus. Dia hanya bisa menakut-nakuti kita. Tetapi dia tidak punya kuasa untuk kita. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari akan anugerah kuasa Allah sebagai orang yang rendah hati, kita terus menundukkan diri kepada Tuhan, dipimpin, dituntun, taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebaliknya, kita harus menolak akan kuasa iblis. Nah, hal yang kedua yang Tuhan ingin katakan adalah hidup dekat dengan Tuhan.
Dan ini kita lihat digambarkan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Jadi artinya kita harusnya menyerahkan hidup kita, dipimpin dan dituntun oleh Allah untuk kemudian kita meninggalkan hal-hal yang jahat seperti apa yang diungkapkan di dalam bagian ini. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Kita menyadari kita perlu kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, kita akan dapat menjalaninya. Nah, yang berikutnya adalah yaitu kita bertobat. Kita bertobat. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini diungkapkan tentang pertobatan, yaitu bagaimana dikatakan kita harus menangis, meratap, ya, dan mengganti, ya, sukacita dengan duka cita. Artinya ini sebuah kesadaran kehidupan kita dikatakan sadari kemalanganmu, menyadari keberadaan kita yang malang dan kita kembali berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu menyadari kehidupan kita di luar Tuhan. Nafsu kita akan menguasai dan menggerogoti kita. Dan kita akan dibawa kepada menjadi orang-orang yang tidak setia, mendua hati. Menjadi sahabat dunia dan musuh Allah. Dan pada akhirnya itu adalah orang-orang yang tidak diperkenankan. Tapi seharusnya kita menyadari sebagai umat Tuhan yang sudah sedemikian dikasihi. Bahkan dia mau mati untuk kita. Menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, sadarilah keberadaan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan terus mau dituntun dan dipimpin menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan. Kita terus bergantung, memohon tuntunannya, standar kehidupan yang kita mau jalani. Kita selalu mau belajar, mengerti, tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada satu lagu, saya lupa judulnya, tetapi penggalan kalimatnya bilang begini. Setiap hasrat yang kugelut, kutoleh Tuhanku. Artinya apapun yang kita ingin lakukan, mari kita tidak berfokus kepada keinginan kita, memuaskannya, yang pada akhirnya menghancurkan kita menjadikan musuh Allah. Tetapi tengoklah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Untuk pada akhirnya kita dapat melakukan yang seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kiranya pengandalan kita akan Tuhan. Anugerah Tuhan yang lebih besar yang telah dianugerahkan bagi kita. Menolong kita untuk terus menyadari dan waspadai segala pikiran, segala perasaan, segala tuntutan hati kita. Untuk kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga sebagai sahabat-sahabat Allah, kita akan terus dituntun untuk boleh menjalani kehidupan ini. Dengan caranya Tuhan. Dengan polanya Tuhan. Dan dengan nilai-nilai yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani. Sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup menjadi kekasih dan sahabat Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami, tak kala firman-Mu mengingatkan kami untuk mewaspadai segala hasrat keinginan kami yang kuat, hawa nafsu kami yang ingin memuaskan diri. Tuhan, kiranya Engkau menyadarkan kami untuk kami tidak lagi terikat kepada itu. Sebaliknya ya Tuhan, biarlah hati kami terus kami arahkan kepada Tuhan, Allah yang sedemikian mengasihi kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan, ya Tuhan, kami terus menundukkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kami, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sebagai sahabat-sahabat-Mu, kami menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini terus menolong kita untuk boleh mewaspadai akan hawa nafsu yang seringkali ingin menarik kita dalam kehidupan kita untuk mencintai dunia ini. Tapi kiranya biarlah kita terus boleh menyadari akan kasih karunia Tuhan yang menolong kita untuk hidup sebagai sahabat-sahabat Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Silakan ambil saat teduh. Kebaktian selesai.